Bertemu kembali, masih di materi yang sama dengan yang lalu, yaitu garis dan sudut. Dan pertemuan kita masuki bagian yang kedua, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan besar sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Menentukan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, dan yang ketiga, melukis sudut. Itulah tujuan pembelajaran di saat ini. Nah, kita masuk bagian yang pertama, sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Sudut berpelurus atau bahasa lainnya bersuplemen, ya. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah ukuran keduanya 180 derajat. Jadi sudut berpelurus atau bersuplemen, dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah ukuran keduanya sama dengan 180. Jadi seperti ini, ya. Jadi A tambah B sama dengan 180 derajat. Di mana A 180 kurang B dan B adalah 180 kurang A. Jadi kalau gambarnya seperti ini, A ditambah B sama dengan 180 derajat, maka kedua sudut ini saling berpelurus, yaitu A berpelurus dengan B, ya. Kemudian sudut berpenyiku atau berkomplemen. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah ukuran keduanya 90 derajat. Ya, jika ada sudut siku-siku seperti ini, ya, maka A tambah B sama dengan 90 derajat, di mana A 90 derajat kurang B dan besar sudut B 90 derajat kurang A. Jadi ini dinamakan sudut yang berpenyiku. A tambah B sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang mempunyai besar yang sama, ya. Jadi dua sudut bertolak belakang mempunyai besar yang sama. Sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D, ya. Kita lihat di gambar jelas, ya. Yang warna merah dan warna kuning, ya. A dan C saling bertolak belakang. B dan D saling bertolak belakang. Jadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 derajat. Jadi A tambah B tambah C tambah D 360 derajat. A sama dengan C, B sama dengan D, ya. Di mana A dengan B saling berpelurus, ya. Kita perhatikan ini garis lurus, berarti A dan B saling berpelurus, berarti A tambah B 180 derajat. Begitu juga dengan ini, B tambah C sama dengan 180 derajat. C tambah D 180 derajat. D tambah A 180 derajat, ya. Jadi yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi besar sudut A sama dengan sudut C, besar sudut B sama dengan besar sudut D. Jadi kalau misalkan A 40 derajat, otomatis C juga 40 derajat. Jika B 140 derajat, maka D juga 140 derajat. Pokoknya jika dijumlahkan A tambah B tambah C tambah D 360 derajat. Dan A tambah B 180 derajat, B tambah C 180 derajat, C tambah D 180 derajat, D tambah A 180 derajat. Ya, seperti ini. Ya, sama bertolak belakang. Contoh, tentukan besar sudut B. Ya, perhatikan besar sudut B. Ya, kita lihat ini garis lurus, berarti sudut berpelurus, ya. Karena bentuknya berupa garis lurus. Jadi garis lurus, ya, dipotong oleh dua garis, ya. Berarti kesimpulannya 20 derajat ditambah B tambah 50 derajat sama dengan 180. Seperti itu. Nah, selesaikan 20 tambah 50, hasilnya adalah 70 derajat ditambah B sama dengan 180 derajat. 70 derajat ditambah berapa sama dengan 180 derajat? Ya, jawabannya kedua ruas kita kurangi 70. Sehingga ruas kiri tertinggal B dan ruas kanan hasilnya 110 derajat. Berarti sudut B besarnya 110 derajat, ya. Sehingga 20 derajat ditambah 110, ya, dengan 130, 130 tambah 50, 180 derajat, ya. Contoh berikut, tentukan nilai A, sudut ABD dan CBD. Ya, berapa nilai A, kemudian besar sudut ABD, kemudian besar sudut CBD. Ya. Nah, kita perhatikan gambar tersebut adalah
gambar sudut yang saling berpelurus ya. Jadi 3A tambah 2A sama dengan 180 derajat ya. Ini aljabar, 3A tambah 2A sama dengan 5A ya. Untuk mencari nilai A, maka kedua ruas kita bahagi 5 ya. Karena 5A adalah operasi perkalian. Berarti kita bagi dengan 5 kedua ruas ya. Sehingga 5A bagi 5 hasilnya adalah A ya. Tertinggal A di ruas kiri. Dan 180 bagi 5 adalah 36 derajat. Maka kita dapatkan A adalah 36 derajat. Sehingga kita bisa menentukan besar sudut ABD. ABD di sini adalah 3A, berarti 3 kali 36, hasilnya 108. Sedangkan sudut CBD ya, CBD berarti 2 kali 36 sama dengan 72 derajat ya. 72 tambah 108 hasilnya 180 derajat ya, seperti itu. Nah, ini ada salah penulisan, ini CBD bukan ABD, CBD ya. Lanjut, tentukan nilai A. Terlihat di sini gambarnya saling berpenyikuh ya, berarti A tambah 30 sama dengan 90 derajat. Berapakah A? Nah, untuk menentukan A, maka kedua ruas kita harus kurangi 30 agar ruas kiri tertinggal A sendiri. 90 kurang 30, 60 derajat. Berarti A sama dengan 60 derajat. Lanjut, tentukan nilai A, sudut ABD dan sudut CBD ya. Berarti 2A tambah A sama dengan 90 derajat. 2A tambah A sama dengan 3A. Kemudian kedua ruas kita bagi 3 agar ruas kiri tertinggal A sendiri. Sehingga A sama dengan 30 derajat. Dengan demikian sudut ABD sama dengan A, besarnya sama dengan 30 derajat. Sedangkan sudut CBD adalah 2A, berarti 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. 60 tambah 30, 90 derajat. Berarti benar jawaban kita ya. Kemudian lanjut ya, tentukan besar sudut ABC dan tentukan besar sudut ABC jika D 70 derajat. Jadi sudut D diketahui 70 derajat ya. D bertolak belakang dengan B, maka besarnya sama. Jadi kalau sudut D 70 derajat, berarti sudut B juga 70 derajat ya. Kemudian A dan B berpelurus ya, A dan B berpelurus, berarti A tambah B sama dengan 180 derajat. Nah, berarti A sama dengan 180 kurang 70 derajat ya kan, karena berpelurus. Berarti kita dapatkan A 110 derajat. Kemudian sudut A bertolak belakang dengan sudut C, berarti sudut A sama dengan sudut C, berarti sudut C adalah 110 derajat. Sekian ya. Jadi A 180, 110, C juga 110, B 70, D juga 70. Kita jumlahkan 110 tambah 70, 180. 180 tambah 110, 290 tambah 70, 360. Jadi pas. A tambah B juga 180 pasti. 70 tambah 110, 180. A tambah D juga seperti itu. D tambah C, C tambah B. Yang pasti yang bertolak belakang besarnya sama. Seperti itu. Ketikkan gambar di samping. Tentukan nilai X tambah Y tambah Z. Ya, selesaikan. Ya, perhatikan gambar. X ada di sini. Kemudian ini nilai Y yang ditanya. Kemudian nilai Z. Nah, kita perhatikan gambar ini saling bertolak belakang. Ya, saling bertolak belakang. Ini juga saling bertolak belakang. Ya, maka dengan mudah kita akan mendapatkan nilai X tambah Y tambah Z ya. Yang pertama 60 derajat 68 derajat sama besar dengan 5Z tambah 3 karena bertolak belakang, berarti 5Z tambah 3 sama dengan 68 derajat atau 68 derajat sama dengan 5Z tambah 3. Selesaikan kedua ruas kita kurang 3 sehingga ruas kanan tertinggal 5Z dan ruas kiri hasilnya 65 derajat. Kemudian kedua ruas kita bagi 5 sehingga ruas kanan tertinggal Z sendiri dan hasilnya adalah 65 bagi 5 adalah 13 derajat. Jadi kita dapatkan Z sama dengan 13 derajat. Lanjut. Ya, perhatikan sudut X. 2X bertolak ke belakang dengan 120 derajat. Berarti besarnya sama. Berarti kita tulis ini 2X sama dengan 120 derajat. Berarti
Kedua ruas kita bagi 2, sehingga ruas kiri tertinggal X sendiri, dan hasilnya adalah 120 derajat bagi 2 adalah 60 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat. Ya. Kemudian lanjut, kita cari Y. Perhatikan gambar Y. 3Y sama dengan 52 derajat. Ya, seperti itu. Karena besarnya sama. Kedua ruas kita bagi 3, sehingga Y sama dengan 14 derajat. Jadi kita sudah dapatkan Y, otomatis yang menjadi pertanyaan di soal adalah X tambah Y tambah Z, berarti 60 derajat tambah 14 derajat tambah 13 derajat, hasilnya adalah 87 derajat. Itulah jawabannya. Ya. Nah, termasuk di hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ya. Dua garis sejajar, ya, misalkan garis A dan B dipotong oleh salah satu garis, misalkan garis C. Ya. Kemudian kita beri nama, ya, sudut-sudut yang dibentuk. Ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sudut yang terbentuk dari perpotongan dua garis sejajar, yaitu AB dipotong oleh garis yang lain, itu garis C. Ya. Yang pertama, sudut-sudut luar. Sudut luar adalah sudut 1, 2, 7, 8. Ini sudut luar, ya. 1, 2, 7, 8. Ini sudut-sudut luar. Kemudian perhatikan sudut-sudut dalam, yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Inilah sudut-sudut dalam. Kemudian sudut-sudut sehadap sama besar. Ya, ternyata ada yang namanya sudut-sudut sehadap yang nilainya sama besar. Itu sudut 1 dan 5 sama. Kemudian sudut 3 dan 7 sama besar, ya. Sudut 2 dan sudut 6 sama besar. Sudut 4 dan sudut 8 sama besar. Itulah sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut bertolak belakang. Nah, tahu bersama kalau bertolak belakang berarti besarnya sama, yaitu sudut 1 dan sudut 3 besarnya sama, sudut 2 dan sudut 4 besarnya sama, sudut 5 dan sudut 7 besarnya sama, sudut 6 dan sudut 8 besarnya sama. Sudut dalam berseberangan sama besar. Nah, ada sudut dalam berseberangan, ya. Sudut dalam berseberangan besarnya sama, yaitu 4 dan 6 sama besar, ya. 3 dan 5 sama besar. Seperti itu. Lanjut. Masih dengan yang tadi, sudut luar berseberangan sama besar. Ya, ada sudut luar berseberangan, ya, 1 dan 7 besarnya sama. 2 dan 8 besarnya sama. Itulah sudut luar berseberangan, besarnya sama. Sudut dalam sepihak, jumlah ukuran sudutnya 180 derajat. Sudut dalam sepihak, jumlah ukuran sudutnya sama dengan 180. Berarti sudut 4 dan sudut 5 dinamakan sudut dalam sepihak. Jadi sudut 4 tambah sudut 5 hasilnya harus sama dengan 180 derajat, ya. Besarnya bukan sama, berbeda. Tapi jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut 3 dan sudut 6 jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Ya. Sudut luar sepihak, jumlah ukurannya sama. Jika dijumlahkan 180 derajat. Itulah sudut luar sepihak, yaitu sudut 1 dan 8 jika dijumlahkan 180 derajat. Sudut 2 dan sudut 7 jika dijumlahkan 180 derajat. Itulah sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain, ya. Contoh, berdasarkan gambar di bawah ini tentukan besar sudut ACD EFGH, ya. Perhatikan, ya, ini ada dua garis sejajar, ya. Garis ini saling sejajar dipotong oleh garis yang lain. Yang diketahui sudut B, ya, kita akan mencari sudut A, C, D, E, F, G, H dengan menggunakan konsep yang tadi, ya. Jelaskan. Yang pertama, yang kita cari dulu sudut yang sama besar dengan 110 derajat, ya. Manakah sudut yang sama besar dengan 110 derajat? Ya, ternyata adalah sudut F, ya. Sudut F karena sehadap. Sudut yang sehadap besarnya sama. Kemudian sudut H. Kenapa sudut H? Karena sudut B dengan sudut H luar berseberangan, besarnya sama. Nah, sudut D besarnya 110 derajat. Ya. Kenapa? Karena bertolak belakang. Nah, terdapat kasih seperti ini, berarti yang kita tinggal cari adalah sudut ACEG. Sudut C berpelurus dengan sudut 110 derajat. Berarti kita dapatkan
C sama dengan 180 kurang 110 adalah 70 derajat. Jadi kita dapatkan sudut C sama dengan 70 derajat. Seperti ini gambarnya ya. Otomatis kita akan mendapatkan besar sudut yang lain, yaitu sudut A bertolak belakang besarnya sama 70. Sudut E sama dengan 70 karena dalam berseberangan ya. Kemudian sudut G kita dapatkan 70 derajat. Kenapa? Karena sehadap. Seperti itu. Besarnya sama. Dengan demikian sudah lengkap ya. Lanjut, diketahui sudut E 2x tambah 10 dan sudut D 30 derajat. Tentukan besar sudut A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, F, G, H. Ya, sudah D sudah diketahui ya. Penyelesaian sudut D dan E sudut dalam sepihak. Ya. Maka sudut E tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi yang kita harus cari dulu berapa besar sudut ini. Karena besar sudut E dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu 2x tambah 10 derajat, otomatis harus kita cari berapa x. Ya. Caranya berarti sudut D dan sudut E ini adalah sudut dalam sepihak ternyata. Ya. Maka kalau sudut dalam sepihak, jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Itu yang kita gunakan. Ya. Jika kita jumlahkan kedua sudut ini, besarnya sama dengan 180 derajat. Karena sudut D dan E sudut dalam sepihak. Kita selesaikan 2x tambah 10 derajat tambah 30 derajat sama dengan 180 derajat ya. 10 derajat tambah 30 derajat 40 derajat, sehingga hasilnya 2x tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita kurangi 40 agar ruas kiri tertinggal 2x dan ruas kanan menjadi 140 derajat. Lanjut, kedua ruas kita bagi 2 sehingga ruas kiri tertinggal x sendiri. Hasilnya 140 derajat bagi 2 70 derajat. Kita dapatkan X sama dengan 70 derajat. Dengan demikian sudut E adalah 2x tambah 10 derajat, X kita ganti 70. Berarti 2 kali 70 derajat tambah 10 derajat, 2 kali 70 140 derajat, tambah 10 derajat sama dengan 150 derajat. Dengan demikian kita sudah mendapatkan besar sudut E 150 derajat dan sudut D 30 derajat. Berarti gambarnya nanti seperti ini. Ya. Maka kita langsung mencari berapa nilai A, B, C, F, G, H. Ya. Sudut yang sama besar dulu dengan sudut D, yaitu 30 derajat adalah dicari, yaitu sudut B. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Berarti sudut B besarnya 30 derajat. Kemudian sudut F. Ya, kenapa sudut F dalam berseberangan? Sudut F besarnya 30 derajat. Sudut H, sudut sehadap. Ya, sudut sehadap bagi besarnya 30 derajat sama ya. Kemudian kita mencari yang sama besar dengan 150 derajat. Sudut E. Mana? Sudut G adalah bertolak belakang 150 derajat pasti. Kemudian sudut C 150 derajat dalam berseberangan. Kemudian sudut A 150 derajat karena sudut sehadap. Jadi demikian sudah terjawab semua ya. Lanjut soal berikut, tentukan besar sudut A, B, C pada gambar berikut. Yang perhatikan, saya akan mencari berapa besar sudut A, B, dan C. Ya. Terlihat di sini. Ya. Gambar ini kalau kita hilangkan salah satu garis, ya, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi garis ini kita hilangkan, maka akan seperti ini. Kalau kita perpanjang, dia akan seperti ini. Otomatis sama dengan yang tadi. Dua garis sejajar dipotong oleh salah satu garis yang lain. B derajat tambah 60 derajat sama ini 140 derajat. Ya, seperti itu. Lanjut. Perhatikan di sini B derajat tambah 60 derajat sama dengan 140 derajat dalam berseberangan. Maka kita dapatkan besar sudut B ya dengan kita manipulasi aljabar. Kedua ruas kita kurangi 60, maka ruas kiri tinggal B sendiri. B derajat sama dengan 80 derajat. Otomatis besar sudut B 80 derajat. Ya. Seperti ini. Lanjut. Ya, kita perhatikan. Nah, sekarang yang kita akan hilangkan adalah ini. Nah, garis ini. Ya, kita hilangkan. Dia menjadi seperti ini. Nah, kita akan mencari berapa nilai A. Nah, kita perhatikan ternyata
merupakan sudut berpelurus. Berarti 60 derajat tambah derajat tambah 80 derajat, hasilnya 180 derajat. Ya, kita selesaikan. 60 derajat tambah A derajat tambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. 140 derajat tambah A derajat sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian kedua ruas kita kurangi 140, sehingga ruas kiri tertinggal A derajat. Dan hasilnya A derajat sama dengan 40 derajat. Berarti kita dapatkan nilai A sama dengan 40 derajat. Seperti ini. Berarti tertinggal C yang kita akan cari. Ya, lanjut. Bagaimana kita akan mendapatkan nilai C? Ya, maka yang kita hilangkan adalah garis ini. Kita hilangkan sehingga menjadi seperti ini. 60 tambah 40 dan C derajat. Ya. Ini, ya. C derajat dan 60 derajat tambah 40 derajat adalah sudut sepihak. Nah, kalau sudut sepihak besarnya sama. Berarti kita dapatkan nilai C adalah 100 derajat. Seperti itu. Ya. Karena 60 tambah 40 100. Jadi seperti ini. Jadi sudah terjawab sudah berapa nilai A, B, dan C. Ya. Nilai A 40 derajat, B 80 derajat, C sama dengan 100 derajat. Ya. Lanjut contoh berikut. Nah, yang kita akan hilangkan adalah garis ini. Kita hilangkan. Ya. Hingga tertinggal A derajat dan 50 derajat. Nah. Seperti ini. Nah, A derajat adalah sepihak. Kalau sepihak berarti besarnya sama, sehingga besar sudut A adalah 50 derajat. Lanjut. Yang kita akan cari berikut adalah B. Ya. Ternyata sudut B adalah berpelurus. Berarti 50 derajat tambah 60 derajat tambah B sama dengan 180 derajat. Nah, berarti B tambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita kurangi 110, menghasilkan B derajat sama dengan 70 derajat. Seperti ini. Kita kurangi 70. B derajat sama dengan 70 derajat. Dengan demikian kita tinggal mencari besar sudut C. Berapa besar sudut C? Kita lihat di sini. Nah, kita hilangkan garis ini. Garis sudut kita hilangkan, maka kita dapatkan gambar seperti ini. 60 dan C derajat. Nah, 60 dan C derajat ternyata merupakan sudut dalam berseberangan, ya. Sehingga besarnya sama. C derajat sama dengan 60 derajat. Dengan demikian nilai A 50 derajat, B 70 derajat, dan C 60 derajat. Nah, demikian, dan kita masuk di melukis sudut. Nah, melukis sudut 60 derajat. Tentu Anda siapkan penggaris, ya, busur, dan alat tulis pensil atau pulpen. Yang pertama kita akan melukis sudut 60 derajat. Ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya. Kita gambar dulu garis, ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita beri nama garis G. Setelah itu kita beri nama titik, ya, titik A. Titik ini yang akan menjadi dasar, ya, atau menjadi titik sudut 60 derajat. Kita letakkan busur di sini, kita ukur 60 derajat, ya, seperti ini, ya, 60 derajat. Berarti di sini. Kita beri titik di situ, kemudian kita garis. Iya. Maka dapatkan besar sudut 60 derajat. Ya, sangat mudah, ya. Kemudian kita melukis sudut 90 derajat. Bagaimana cara kita melukis sudut 90 derajat? Sama dengan yang tadi, ya. Pertama kita gambar dulu garis, ya. Kita beri nama garis G, ya, seperti itu. Kemudian kita beri nama titik A, melekat titik sudutnya. Kita ambil busur, kita ukur 90 derajat, titiknya di mana? Ya, di sini. Kemudian kita tarik garis. Iya. Dan kita dapatkan besar sudutnya 90 derajat. Ya, seperti itu. Kemudian kita melukis sudut 150 derajat. Nah, bagaimana kita melukis sudut 150 derajat? Nah, sama dengan langkah-langkah yang tadi. Tarik garis, kita beri nama garis G. Ya. Kita beri nama titik A. Terlihat ini 150 derajat. Ya, ini 150 derajat berarti titik sini, ya kan? Beri nama titik. Ya, kita tarik garis. Iya.
jadilah sudut 150 derajat. Ya. Kemudian terakhir membagi sudut menjadi dua sama besar. Bagi sudut menjadi dua sama besar, ya tentu kita gunakan busur lagi. Ya. Makanya kita cari, ternyata besar sudut KLM adalah 60 derajat. Berarti kalau kita bahagi dua, berarti besarnya menjadi 30. Berarti kita cari setengahnya 30 derajat. Maka kita tarik garis, kita beri nama titik A, ya. Seperti itu. Maka kita dapatkan dua sudut, ya, yang sama besar, yaitu 30 derajat dan 30 derajat. Yaitu sudut MLA dan sudut KLA. Besarnya sama. Jadi sudah dibagi menjadi dua sama besar menggunakan busur, ya, seperti itu. Dan tugas untuk Anda kerjakan selama seminggu adalah sebagai berikut. Ya, dari gambar diketahui perbandingan X banding Y adalah 2:7. Berapa besar X? Jika sudut yang besarnya P derajat dalam sepihak dengan sudut yang besarnya Q derajat, diketahui Q 112 derajat, maka nilai P adalah besar sudut X pada gambar di samping adalah, ya. Soal nomor 4 ditanya nilai A tambah B, ya, berarti kita cari dulu berapa A berapa B. Dan nomor 5 betapa X, Y, dan Z. Nah. Nomor 6 kita akan melukis sudut, jadi gunakan mistar busur agar rapi, ya. Dan bagaimana kita membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Inilah 7 nomor tugas Anda. Jangan lupa Anda kerjakan. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini, dan selanjutnya materi yang baru tentang segitiga dan segi empat. Jadi materi yang berikut tentang segitiga dan segi empat, materi yang baru. Sekian dan sampai jumpa.